Oh, ya, semangat. Kenapa keinginan? Ente terpilih, bunyi, dia gimana? Dia pemain sport nasi bakar. Aku kan lingkungan ada yang wewenang, sadayana nu aya di lingkungan di dieu, di papan berdiri tiap tiap mingguan teh. Ah, itu tuh ayam itu datang paling dalam 10, 5, 10 orang dalam ini kan. Maka enak makan tiga, tiga malamnya. Yang baiknya. Makan pagi kan ngapi oke dagang. Dia dagang di warung makan di warung begitu pakai kan. Rame-rame. Bisa gitu. Itu ada mereka yang nah, itu kan orang puluhan, orang wisata. Itu dia ini. Itu memang tapi program saya tinggal percaya iman berjalan saya jalan di sana itu kalau di rumah kapan kalau di luar di luar sekali kan pakai paling waktu itu dia harus ngomong kali panen harga 800 kali 20 kali 250 berarti 200.000 pemimpin harga 800 dan kita jual ke tarik kadang-kadang kan suka yang mau buka bisa 500
Halo?
Sudah belum, Mas? Mbak, sudah dengeran belum? Sudah kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sudah, Pak. oke. Kita mulai ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan tutorial webinar keempat ini ya. Dan keempat ini bisa dibilang yang terakhir sebelum rekan-rekan semua mengerjakan UAS ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial online atau tutor ini akan memberikan kontribusi 50% ya terhadap nilai akhir mata kuliah. Nah, 50% tersebut meliputi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Sedangkan sisa kontribusi 50% lainnya adalah nilai UAS ya. Nah, catatannya jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka nilai akhir akan mendapatkan nilai E. Nah, untuk nilai kelulusan sendiri di mata kuliah berpraktik ini adalah minimal nilainya C. Ya. Jadi perlu diingat kembali ya bahwa tugas itu sangat penting ya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, perlu diketahui juga jika dari rekan-rekan yang belum sempat atau belum mengirimkan tugas, itu bisa saya toleransi untuk mengirimkan tugasnya ya, tugas di tugas keempat ini. Jika mengirimkan tugas 1 ya udah nanti dilampirkan menjadikan dua file, kemudian dikasih keterangan bahwa tugas tersebut adalah tugas 1, kemudian yang satunya lagi tugas ketiga ini ya. Karena sangat disayangkan jika tidak mengerjakan atau tidak mengirimkan tugas-tugasnya. Oke, sebelum masuk ke tugas 3, mungkin kita sharing dulu ada kendala tidak ketika mengerjakan tugas 2. Monggo. Mbak Magdalena atau Mas Hairon boleh menceritakan ya mengenai tugas 1, kemudian mengenai tugas 2 ini. Ada kendala apa tidak? Ya, makasih, Mas Asa. Untuk Ya, tugas 1 dengan tugas 2, alhamdulillah meskipun ya ada sangkut-sangkut sedikit lah, Pak ya. ya. Sangkut-sangkut sedikit, tapi masih masih bisa menyelesaikan gitu. Memang sepertinya dari tugas itu ternyata bertahap gitu Pak ya. Sebelumnya kan di tugas 1 saya sempat nanya terkait penggunaan for gitu. Ternyata itu digunakan di tugas 2 gitu ya. Nah, Ya. memang di tugas 2 eh, ini lebih ini ya jadinya lebih apa?
lebih ringkes gitu daripada dari tugas satu karena ada dibolehkan perulangan tadi. Cuman Iya. memang ada beberapa tambahan. Jadi kemarin saya coba untuk semacam validasi gitu Pak, validasi Mm, terkait dengan inputan. Jadi kemarin iya. memang jadi agak ribet sih di dalam ini, di dalam Iya benar. programnya betul. Cuman itu memang Heeh. ternyata juga di beberapa yang ada saya baca itu ada juga memang yang untuk bukan menyelesaikan ya, untuk melihat inputan dari user kalau emang itu tidak sesuai bisa kita kita batalkan gitu ya, atau kita minta input ulang lagi. Nah, itu memang Mm, beberapa iya. beberapa tipe inputan bisa jadi misalnya yang harus diinput itu adalah angka gitu ya. Kalau masukin Mm, huruf harus balik lagi. Nah, itu memang kemarin tantangan yang di tugas 2 itu, Pak. iya benar. Iya, demikian dari saya, Pak. Iya Terima kasih. benar karena ah, oke, iya. Iya karena di situ kan nanti kita harus memperhatikan ya tipe datanya itu menggunakan apa. Nah, karena ya itu tadi dia akan eh, berpengaruh ketika user tersebut menginputkan ya. Nah, masukkan inputan apakah apa namanya tipenya bertipe karakter ya, integer. Nah, itu juga perlu diperhatikan sekali. Nah, tapi dengan seringnya kita berlatih ya nanti kita terbiasa bahwa oh ini harusnya menggunakan tipe datanya integer. Oh, ini harus menggunakan tipe datanya long atau short gitu ya. Ya, ya yang apa clue-nya itu adalah kita sering-sering latihan ya. Kita sering-sering latihan. Jika kita mengetahui konsepnya, kemudian alurnya, jika kita jarang mempraktikkan atau kita jarang apa namanya, jarang mempraktikkan, jarang kita kembangkan atau eksplor lagi, ya nanti kita akan terkendala seperti itu. Misalkan ya, kayak tadi Mas Iron, kalau apa namanya berhenti di suatu masalah tersebut, kemudian tidak mengulas kembali bacaannya, ya tidak menemukan solusi, ya kan? Nah, akan tetapi jika kita ingin mencari solusi, oh ternyata harus menggunakan seperti ini. Padahal kan bisa kayak contohnya kita mengerjakan tugas dengan menggunakan looping, ya kan? Itu kan dari tugas satu bisa selesai. Cuman kan dari tugas tersebut tidak memperbolehkan dengan menggunakan looping, ya. Nah, maka dari itu ya kita apa namanya lakukan sesuai dengan perintahnya. Perintahnya menggunakan apa? Nah, ketika yang tugas satu sudah selesai, kita bisa menggunakan alternatif lain. Nah, contohnya dengan menggunakan looping gitu. Nah, yang lain bagaimana? Gitu. Ya di apa namanya pertemuan kali ini kita santai saja ya lah, santai saja karena ini di sesi terakhir ya. Mudah-mudahan bisa join semua ini yang lain. Bisa apa namanya? Saya tahu, oh ternyata masih ada kendalanya ini gitu. Karena kan nanti kita deadline-nya tanggal 1 ya. Mas Heron sudah mengirimkan belum? Ini luar biasa sekali ini Mas Heron. Ya, saya belum, Pak. Masih ngeliat-liat lagi. Ngecek-ngecek lagi. Ya, oke. Eh, iya Mas, bertahap ya. Iya. Kebetulan ini tugas 3 ini kan saya ada 3 yang berpraktek Pak. Jadi memang ternyata tugas 3 ini kan kayak lebih kompleks gitu ya. Jadi Ya, penyelesaian di betul. masing-masing tugasnya jadi makan waktu juga ya. Iya, Betul. ya. Ya mungkin sebisa mungkin itu tugas yang terakhir ini bisa terselesaikan ya. Bisa terselesaikan, udah gitu aja. Nanti tinggal nanti apa namanya di penilaian
terhadap tutor ya, penilaian terhadap tutor. Nah, kayak di tugas 2 kemarin ya, pertemuan webinar yang ketiga, nanti juga saya akan perlihatkan rubrik penilaian ya, rubrik penilaian. Jadi nanti ada, oh patokannya ini nih, yang nilai bobotnya itu tinggi gitu. Atau nanti bisa di capture, nah nanti itu buat patokan rekan-rekan semua. Oke, selamat malam ini Mas Maula atau Mbak Maula ini? Mbak Maula ya? Selamat bergabung ya. Ada Mas Juno. Hadir, Pak. Ya. Mbak Maula bagaimana? Tugas-tugasnya sudah amankah? Sudah, Pak. Sudah Izin, ya. Pak, ini Oke. agak susah sinyal, iya. Ya, nggak apa-apa. Sudah mengirimkan semua ya. Cuman yang di tugas 2 ini belum sempat saya nilai nih. Sambil menunggu rekan-rekan yang belum mengerjakan di tugas 1 ya, saya beri kesempatan. Nah, nanti kalau yang bersangkutan ikut Zoom malam ini atau ikut di tutorial webinar 4 ini bisa mengirimkan ya tugasnya nanti di tugas 4 di tugas 3 ini ya. Nanti sekalian dicantumkan aja, dikasih keterangan filenya bahwa tugas tersebut tugas berapa. Mas Juno, Ya, hadir, Pak. ya gimana Mas Juno? Ada kendala tidak mengenai tugas 1, tugas 2? Sebenarnya masih keteteran sih, Pak. Soalnya banyak tugas sama kebetulan banyak acara, jadi belum sempat, masih Oke, dipelajari. Masih dipelajari. belum sempatnya bagaimana nih maksudnya? Apakah belum dikerjakan atau bagaimana? Belum dikerjakan, Pak. Oh, belum dikerjakan. Yang tugas 2 ya? Tugas 2 on proses, Pak. Yang tugas Oh 3 ya, belum. oke. Iya, oke. Segera ya Mas yang tugas 2 karena deadline-nya tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 1 semua kayaknya. Deadline-nya. Oh, tanggal 1 semua. Jadi numpuk ya tanggal 1 semua ya. Ya. Oke. Nah, nanti jika ada mengalami kendala apa gitu bisa ini ya, bisa komunikasi di grup ya, WA grup ya. Ya, Pak. Oke. Siapa lagi nih? Mungkin ada yang mau sharing mungkin, silakan. Oke, saya perlihatkan rubriknya. Mbak Magdalena bagaimana? Halo? Oh, iya Pak. Ya, saya belum mengerjakan tugas 3 Pak. Ya masih proses lah Pak, dibaca-baca tugasnya. Iya, oke. Tugas 2 aman ya? On Sudah proses Pak, mengirimkan ya. ya? Belum Pak, saya lagi Oke. on proses Oh, juga. belum. Ya. Iya. Sama diperhatikan ya soalnya.
Iya, Di Pak. situ ada catatan disuruh mengirimkan source code-nya juga ya. Iya, Gunanya Pak. apa untuk mengirimkan source code? Karena eh, kasusnya itu ada yang mengirimkan tapi videonya tidak jelas ya. Videonya tidak jelas sehingga mengganggu proses penilaian. Nah, maka dari itu perlu mengirimkan source code-nya. Nah, nanti sambil kalau tutor tersebut menilai dari apa namanya presentasi, kemudian source code-nya juga dikoreksi. Ya. Nah, ini mungkin rubrik nanti penilaiannya ya. Nih, penilaian tugas praktik 3. Ini kalau dari sisi apa namanya mahasiswa di situ muncul enggak di LMS-nya rubrik nilai ini? Nggak muncul Pak di saya. Enggak, enggak muncul ya? Iya. Kalau yang sebelumnya kalau nggak salah Bapak tambahin di ini ya, di item di bawah. Tugas 2 kalau nggak salah kemarin ya ada itu. Kalau yang tugas 3 belum ada Pak. Iya, betul. Ini ya, ini bisa diperhatikan. Ya. Kalau mau di capture juga nggak apa-apa, biar rekan-rekan tahu ya. Oh, ini poin-poinnya seperti ini, seperti ini. Item. Poinnya 1, 2, kemudian menggunakan metode override ya. Ini 3 poinnya. Kemudian di sini ada konsep exception ya. Nah, poinnya ternyata 4, lumayan banyak juga ini. 4. Kemudian buat fungsi untuk memuat daftar menu dari file teks dan menampilkan ke layar. Ini poinnya 4. Kemudian membuat fungsi dan menyimpan struk pesanan ke file teks. 4. Untuk konsep OOP itu 50 poin. Kemudian membuat kelas, ini poinnya 4. Membuat kelas menu, membuat kelas pesanan, poinnya 4 juga. Memuat fungsi ya. Kemudian untuk menambahkan item baru ke menu, ada makanan, minuman, dan diskon, 4 poin. Membuat fungsi untuk menampilkan menu restoran, 4 poin juga. Buat fungsi untuk menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, ini 4 poin. Membuat fungsi untuk menghitung total biaya pesanan, 4 poin juga. Buat fungsi untuk menampilkan struk pesanan pelanggan, 4 poin. Nah, di sini nih yang paling besar poinnya. Menjelaskan tugas yang telah dibuat dengan terstruktur, tersistematis ya. Kemudian menjelaskan konsep OOP yang telah diimplementasikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian mengerjakan tugas praktik 3 yang dapat memperlihatkan bagaimana alur berpikir dalam problem solving yang kreatif dan berbeda dari rekan mahasiswa lain. Kalau ini pasti sendiri-sendiri ya, kalau ini kan pasti sudah aman. Nah, tinggal ini poin yang ini, menjelaskan konsep OOP yang diimplementasikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Ini contohnya nih.
punya string, double, string, menu, item, string nama, double, string. Ini juga ada public class makanan, kemudian extend menu item. Ya, perintahkan private string jenis makanan. Ini dideklarasikan, kemudian ini menggunakan override ya. Override untuk jenis makanan. Kemudian ini juga sama ya. Tinggal dipanggil saja. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sama menggunakan override. Di sini sama ya. Ini juga masih tetap kan, masih ada diskon ya. Diskon extend. Ini tampilkan menggunakan override. Ini contoh source code-nya. Konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Nah, kalau menerapkan ini 100% nilainya 100. Ya. Kemarin kan kalau di tugas 1 ya, maaf, tugas 1 sudah saya kasih nilai. Nah, mungkin dari nilai tersebut kalau kurang memuaskan berarti bisa ditingkatkan untuk rubrik penilaian ini ya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, bisa dipertahankan. Oke. Ini mengenai rubrik penilaian tugas praktik 2. Kita coba mengulas sedikit ya, mengulas sedikit mengenai tugas 3-nya. Tugas 3. Oh iya, perlu saya ingatkan kembali ya. Sudah ada yang mengisi angket evaluasi belum? Mas Mbak. Angket evaluasi tutor. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Saya sudah. Oke. Yang lainnya sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau yang di sini sudah semua. Karena nanti ini menjadi apa ini ya, kalau di saya itu ini menjadi koreksi ke depannya. Nanti kita perlu ditingkatkan nanti apa, nanti coba ke depannya buat evaluasi saya ya. Makanya sebisa mungkin mengisi angket ini dengan jujur ya, dengan jujur. Karena sangat berarti bagi saya bagi saya selaku tutor. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba mengulas yang di tugas 3. Oke. Tugas 3 dibuka pada tanggal 17 November ya. 17 November tahun 2025. Deadline-nya 1 Desember 2025 pukul 3 ya. Sebisa mungkin jangan mendekati jam-jam ini ya. Ya lebih baik itu
jangan 1 Desember. Kalau ini kan tanggal 27 ya, 27 berarti maksimal diusahakan maksimal 29. Karena apa? Karena pada tanggal 1 itu pasti rawan. Server kan kalau lalu lintas banyak itu pasti mengalami crash ya. Nah, dikhawatirkan ada kasus sudah mengirimkan tugas, akan tetapi di sisi tutor itu belum terrecord, belum mendapatkan file yang dikirimkan. Nah, kalau seperti itu kan sangat disayangkan dari mahasiswa selaku yang sudah mengirimkan. Iya enggak? Nah, lebih baik yang dikirimkan itu jangan di tanggal 1 bulan Desember ya. Karena ini sangat merugikan kalian. Kalau di sisi tutor enggak masalah ya. Cuman saya sarankan jangan di tanggal 1 ini. Ya, jangan tanggal 1. Maksimal tanggal 29 ya. Maksimal diusahakan. Karena kejadiannya itu banyak yang mengalami kendala sehingga tidak mendapatkan nilai tugas yang dikirimkan tersebut. Oke. Mungkin menjadi catatan ya atau perhatian bagi rekan-rekan semua. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan mencoba membacakan tugasnya. Tugas 3. Oke. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 3 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari. Oke. Jadi di tugas tugas praktik 3 ini bahwasanya kalau teman-teman rajin membaca modulnya itu sudah ada di dalam modul, baik cara pengerjaannya maupun solusi mengerjakan tugas-tugas yang lainnya atau di tugas praktik 3 ini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mengalami kendala bisa membuka ulang modulnya, dibaca lagi ya, karena ini masih ada waktu ya. Tolong diperhatikan agar semua rekan-rekan bisa lolos ya, bisa lulus di mata kuliah ini. Ya. Harapan saya jangan ada yang mengulang ya, jangan ada yang mengulang di mata kuliah pemrograman desktop ini. Oke. Nah, pertama tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance, kemudian mampu mengimplementasi konsep encapsulation, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Jadi ini fundamentalnya ya. Fundamentalnya. Jadi kalau teman-teman sudah aman mengerjakan tugas 1, tugas 2, nah nanti tinggal dikembangkan dengan menggunakan ini ya. Nah, dengan menggunakan ini. Nah, setelah mengerjakan tugas 3 ini, kalau mau membuat membuat sebuah sistem atau membuat aplikasi, pasti teman-teman sudah bisa. Nah,
Nanti tinggal case-nya apa, mau buat sistem apa. Karena di tugas 3 ini itu adalah kompleksitas mengenai aplikasi yang dibuat. Nah, kalau di sini kan berarti membuat, nah ini manajemen restoran. Kalau kemarin kan cuma tampilannya, ya. Nah, kalau ini adalah manajemennya. Yang tugas 2 mengatur dari kelolanya. Nah, sekarang kan lebih kompleks lagi. Tinggal nanti dipercantik menggunakan CSS-nya saja. Nanti bisa teman-teman kembangkan, juga bisa ini ya, bisa dipromosikan atau bisa menjadi portofolio dari rekan-rekan semua. Nah, tugas praktik pemrograman berbasis objek. Di sini kan sudah ada keterangannya ya, berbasis objek. Jadi tidak hanya tampilan kayak kemarin. Jadi di sini ada input outputnya ya. Jadi ada input outputnya. Jadi nanti sistem ini itu bisa melakukan penyimpanan filenya yang sudah kita lakukan atau yang sudah pengguna tersebut melakukan input. Inputannya sudah melakukan inputan apa, nah nanti bisa dilakukan penyimpanan filenya ya. Jadi nanti ketika dilakukan save file itu nanti bakal melakukan penyimpanan terhadap file yang sudah diinputkan tadi. Nah, sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Nah, petunjuknya pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut yang pertama nama, kemudian ada harga, dan kategori. Nah, di sini kan sudah ditentukan ya tipenya. Kemudian definisikan metode ya, metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi item menu ya. Menggunakan ini ya, menu item. Kemudian poin 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Yang pertama ada kelas makanan dan minuman, yang terakhir ada kelas diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Contohnya jenis makanan, jenis minuman ya. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon tipenya double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Poin 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran.
Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list, ya, array list untuk menyimpan semua item menu. Ini masih sama, ya. Kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list. Pesanan ini nanti yang dipanggil array list untuk menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. Nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antar kelas-kelas lain atau kelas ini, ya. Kemudian yang poin ke-6, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Maksudnya apa? Jadi nanti harus ada batasan bahwa menu tersebut ada yang bisa diedit atau yang tidak bisa diedit. Kemudian yang poin 7, pergunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Poin yang ke-8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama menambah item baru ke menu, ya, mulai dari makanan, minuman, atau diskon. Kemudian menampilkan menu, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin ditetapkan, masih dengan diskon, ya. Kemudian menampilkan struk pesanan pelanggan. Nah, yang terakhir keluar dari program. Implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Nah, yang 10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Nah, durasinya masih sama, maksimal 15 menit. Petunjuk tambahannya ini, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak class jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasi metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Dengan tugas praktik 3 ini, diharap rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan berbagai konsep pemrograman berbasis objek, penggunaan input-output, dan exception handling, serta operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen restoran yang lebih kompleks, ya. Jadi yang dimaksud menggunakan antarmuka ini, kalau menggunakan itu, ya, apa namanya, kalau Eclipse, ya, mungkin Eclipse mungkin ada, ya. Kalau enggak itu NetBeans. Kalau NetBeans bisa menggunakan antarmuka. Nah, oke, saya perlihatkan seperti biasa, ya. Dengan saya, oh iya, yang tugas 2 belum saya ini, ya, belum saya upload di LMS mengenai codingan web kemarin.
Keluar. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini ya. Bisa apa? Kurang lebihnya seperti ini dan bisa dibuat konsep yang lebih menarik lagi. Jadi ini masih sama dengan yang kemarin, aplikasi hotel, kemudian ada diskonnya ya. Saya buat semirip mungkin dengan perintah yang ada di LMS. Kita coba gunakan, saya isi lihat daftar dulu. Nah, sini belum ada ya, belum ada. Satu tambah kamar. Tambah kamar. Oke. Tuh, kamar VIP. VIP biasanya berapa harganya kalau VIP? 5 juta. Kamar VIP 5 juta. Ada yang mau deh. Oke. VIP ya 5 juta, data berhasil ditambahkan. Oke. Ini baru saja menambahkan kamar ya. Coba yang fasilitas. Ini lihat keuangan dulu. Nanti, nah ini ya, kalau saya berarti ini belum saya buat ketika pilih keluar ya, ketika pilih keluar harusnya kembali ke aplikasi hotel. Nah, tetapi di program saya ini ketika pilih keluar, dia keluar ya, dia ada ini ya, dia memunculkan kata terima kasih, artinya kan dia keluar dari aplikasi. Nah, nanti teman-teman bisa dibuatkan ketika pilih keluar, dia cuman kembali di menu ya. Ini kan saya pilih 2 ya, pilih 2 kan, tetapi munculnya ini VIP karena saya pilih lihat daftar. Nah, ketika saya pilih 5, dia munculnya terima kasih. Harusnya dia kembali ke menu awal ya, kembali ke menu awal. Enggak seperti ini. Kalau seperti ini eh, belum memenuhi poinnya. Oke, saya jalankan lagi. Kita coba pesan kamar. Kan nama kamar, fasilitas, klik selesai. Di kamarnya VIP. Item tidak ditemukan. Kenapa ini? Kamar VIP. Hmm.
Nggak mau. Coba lihat daftar. Lihat daftar, dia tidak muncul. Coba lakukan simpan data. Nah, di sini harusnya muncul ini. Data kamar yang tadi saya input itu harusnya muncul. Cuman ini belum muncul ya. Kemudian di sini di stroke, karena data kamarnya tidak muncul, akhirnya di sini tidak muncul kan ya, stroke pemesan hotelnya. Nanti teman-teman bisa dilakukan source Izin code Pak. ya. Ya, gimana? Iya, tadi kayaknya nggak kesimpan karena udah keluar kayaknya Pak dari yang VIP tadi. Tekan 5 keluar dia ya. Jadi nggak kesimpan VIP-nya. Oh, belum dilakukan simpan kamar ya? Simpan Iya data tadi. ya? Betul Pak. Oke, Harus coba. diulang deh. Oke, ini kan nggak muncul. Oke, coba ya. VIP kayaknya 3 juta. Nah, kemudian kan ini sudah ke record ya, kesimpan kan, data berhasil disimpan. Kemudian 3, masukkan nama kamar. Oke, selesai. Nah, coba simpan data. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena tadi ada konsep input output ya, dan poinnya juga lumayan besar ya. Ini mungkin bisa jadi catatan rekan-rekan semua mengenai source code-nya. Seperti ini sangat sederhana. Sama masih menggunakan abstrak classroom item, kemudian menggunakan package Java util array list, kemudian util scanner java.io. Mungkin ada pertanyaan mengenai, oh ya, belum saya ini ya, belum saya screen. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, kita tuh webnya santai saja ya, jangan terlalu apa namanya, serius. Oh, nanti bikinnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak usah. Yang penting ini ya, yang penting tugas tutor itu memberikan
pengingat agar tugas-tugas tersebut dikerjakan dan dikirimkan. Nah, untuk tugas-tugas agar bisa dikirimkan, tugas tutor juga bisa mengawal ya, bisa mengawal. Maksudnya mengawal jika ada masalah bisa didiskusikan atau bisa diobrolkan. Monggo Mas Sairon, jika ada yang mau kita diskusikan, silakan. Atau yang lainnya, ini banyak ya, alhamdulillah banyak nih ya. Yang meluangkan waktunya. Mas Pandi, halo Mas Pandi. Oke, ya. Mbak Maula bagaimana? Masih putus-putus kah suaranya? Izin Pak, masih soalnya sambil berjalan di perjalanan Pak. Oh ya, oke. Hati Mbak Maula. Terima kasih Bapak. Ya, Ya, izin Pak Hasan. hmm, Untuk pengerjaan video, Pak, kadang itu kan kita sepertinya tuh untuk 15 menit itu eh, masih kurang gitu ya. Jadi memang ada masih yang kurang. kita padatkan. Nah, cuman memang pemadatan itu kayak kemarin saya yang di tugas 2 itu akhirnya Hmm, mungkin penjelasan hanya sampai di sub menu apa gitu ya. Itu saya berhenti terus habis itu langsung nyoba programnya gitu. Kalau seperti itu nggak ya, masalah, Pak ya. ya nggak Pak, ya nggak masalah Mas Sairon. Yang penting itu di dalam videonya ada presentasinya, kemudian didemokan. Nah, didemokan, makanya di tugas 2 itu kan suruh kirim source code-nya ya, karena tidak semua bisa terlihatkan semua. Kalau seperti yang disampaikan Mas Hairon itu sudah nggak apa-apa. Dan itu yang penting prosesnya itu memenuhi di rubrik yang tadi ya, rubrik tadi. Ada poin-poin yang ada di tugas. Itu aman ya Mas Hairon. Ya, makasih Pak. Suka kebawa Ya, perasaan kadang kalau jelasin itu. ya benar. Jadi lama ngobrol ngomongnya. Ah, yang lainnya, monggo silakan. Mas Dwi, silakan Mas Dwi. Cukup sih Pak dari saya. Cukup ya. Belum Oke. ada pertanyaan lagi. Hmm. Ya, kasih Pak. Tugas dua aman ya. Tugas 2 alhamdulillah aman sudah saya kirim Pak. Yang Ya, tugas sudah 3 update yang ya. masih on proses. Ya. Mumpung ada ini apa namanya, mau ada waktu nanti bisa dibuka kembali ya modulnya. Mengingat juga nanti kan akhir bulan itu weekend juga ya. Weekend, kemudian banyak deadline tugas lainnya juga, mata kuliah lain. Mungkin ini sebagai apa ya, deadline ya, detik-detik terakhir belum UAS.
Kalau boleh tahu UASnya kapan ya? Sudah ada info belum? Kalau saya sih tanggal 13-14 gitu Desember Iya langsung. Pak, 13, sama 14. 13-14. Oke, iya. Dan UAS itu nanti eh, apa namanya? Admin langsung yang memberikan. Kalau Tuton itu tugasnya sampai sini pertemuan ke-15 ya. Jadi nanti di modul-modul yang sudah ada di LMS itu bisa dipelajari kembali agar UASnya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ya Mas Juno, makasih. Oke, mungkin ini ya karena kita mau lanjut atau cukup. Mungkin sebelum cukup seperti biasa ya, minta open cam, kemudian nanti buat laporan karena kontribusi to web ini menjadi penilaian tersendiri ya. Oke. Dimohon untuk open cam dan Mas Hairon nanti bisa men-capture temuan malam ini. Perlu pakai gaya kah, Pak? Ya, biasa dong, pakai. Gaya UT bagaimana? Oke, ya. Yuk, 1, 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin gaya bebas boleh ya, karena kita di pertemuan terakhir ya ini. Luar biasa, terima kasih bisa bercengkrama dengan kalian-kalian semua ya, rekan-rekan semua dari barat sampai timur. Kita bisa tatap muka lewat daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya, sama-sama. Sama-sama.